Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indahnya Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan Islam yang kerap dilupakan dunia bahkan umat Islam itu sendiri. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan berikut ini. Pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, tanggal 22 Agustus tahun 980 m. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Sejak usia belia, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi. Pada umur 10 tahun, ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter. Pada 997 m, Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah, 819–999 m, di Persia yakni Al-Amir Ar-Ridanu II. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati di Kekaisaran Samaniyah. Bahkan, Ibnu Sina mendapatkan berbagai akses dan fasilitas, termasuk perpustakaan. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah Kitab Al-Sifa dan Al-Qanun fi Tibb. Beberapa karya Ibnu Sina yang paling terkenal adalah sebagai berikut. Sirat Al-Sahih Al-Rais, The Life of Avicenna. Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, Remark and Admonitions. Al-Qanun fi Tibb, The Canon of Medicine. Risalah Fisir Al-Qadar, Essay on the Secret of Destiny. Danisnamai, Alai, The Book of Scientific Knowledge. Kitab Al-Sifa, The Book of Healing. Kitab Al-Najat, The Book of Salvation. Risalah fi Ishq Atreatise on Love. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ia mengembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia, kini wilayah Iran. Kedua, Al-Hawarizmi. Nama asli dari Al-Hawarizmi ialah Muhammad ibn Musa Al-Hawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Hawarizmi dikenal di barat sebagai Al-Hawarizmi, Al-Chawarizmi, Al-Ahawismi, Al-Karismi, Algoritmi, Algorismi dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau dilahirkan di Bukhara. Tahun 780 sampai 850 m adalah zaman kegemilangan Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230 m. Ada yang mengatakan Al-Hawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 m. Sumber lain menegaskan beliau hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 H 780 m dan meninggal tahun 266 H 850 m di Baghdad. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Hawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia. 1. Kitab Al-Jabar, Al-Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, atau kitab yang merangkum perhitungan pelengkapan dan penyeimbangan. 2. Diksit Algorismi, Kitab Al-Jama' wa Al-Tafriq bi Hisab Al-Hind, buku penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. 3. Rekonstruksi Planetarium. Buku ketiganya yang terkenal adalah Kitab Surat Al-Ad, buku pemandangan dunia.
atau kenampakan bumi. 4. Astronomi. Buku Zij al-Sindin Tabel Astronomi. 5. Kalender Yahudi. Al-Hawarizmi juga menulis tentang penanggalan Yahudi, Risalah fi Istikraj Tarikh al-Yahud, petunjuk penanggalan Yahudi. Ketiga, Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas adalah orang pertama dari abad ke-8 yang berhasil mendemonstrasikan mesin penerbangan. Dia melompat dari tebing dengan mesin penerbangan sederhana yang terbuat dari kerangka bambu yang dilapisi kain sutra dan bulu burung. Abbas adalah seorang penemu. Insinyur Ibnu Firnas wafat pada tahun 887 M di era pemerintahan Al-Mundir, Al-Makari, Ahmed ibn Muhammad, 1840. Keempat, Al-Zahrawi. Abul Qasim Khalaf ibn Al-Abbas Az-Zahrawi atau Al-Zahrawi adalah salah satu pakar kedokteran pada masa Islam abad pertengahan. Di dunia barat, ia dikenal sebagai Abul Qasis, dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Tasrif Liman Ajiza'an et-Ta'lif dan menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Al-Zahrawi kemudian dikenal sebagai pelopor bedah modern dan dijuluki Bapak Ilmu Bedah Modern karena berbagai karya dan temuannya di dunia bedah. Bahkan beberapa penemuannya itu masih diterapkan dalam dunia kedokteran hingga saat ini. Al-Zahrawi lahir pada 936 M di kota Az-Zahara, dekat dengan Cordoba, di Spanyol. Ia adalah keturunan dari Arab Ansar yang menetap di Spanyol. Penemuan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya. Salah satunya adalah catgut atau benang bedah yang mulai dikenal pada pertengahan abad ke-10 atas peran besar Al-Zahrawi. Al-Zahrawi membuat benang bedah dari jaringan hewan, biasanya dari usus kambing atau sapi, sehingga dapat diterima oleh tubuh manusia dan halal untuk orang Islam. Sebelum catgut ditemukan, untuk menutup luka digunakan dedaunan tertentu yang ditempelkan di luka tersebut agar lekas mengering. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi meninggal dunia pada 1013 M dalam usia 77 tahun. Dikutip dari Islam and Science 2007, yang ditulis Yahya Muhammad, Al-Zahrawi sempat mengabdi untuk keluarga penguasa Andalusia dari dinasti Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II, sebagai dokter khusus kerajaan. Kelima, Ibnu Khaldun. Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada tahun 1332 M. 732 H, berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wail ibn Hujr, seorang teman Nabi Muhammad. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi di antaranya 1. At Ta'rif bi Ibn Khaldun, sebuah kitab autobiografi. Catatan dari kitab sejarahnya. 2. Muqaddimah pendahuluan atas Kitabu Al-Ibar yang bercorak sosiologis historis dan filosofis. 3. Lubab Al-Muhassal fi Ushul ad-Din, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkar Al-Mutaqaddimin wa Al-Mutaakhirin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau wafat di Kairo pada 25 Ramadan tahun 808 Hijriah. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Indahnya Islam, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalam.